Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Ajijah, NIM saya 2019 15140. Saya dari kelas 2 BPGSD. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran PBSI yang bertema pembelajaran berbicara siswa di sekolah dasar. Pertama itu ada pengertian keterampilan membaca. Menurut Taligan 1983.15, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Nah, sedangkan keterampilan berbaca adalah keterampilan mengucapkan bunyi, bunyi artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran di kelas rendah, yaitu melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan membiasakan siswa untuk bertanya. Yang kedua itu tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi, yaitu menumpukan keberanian siswa, menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa menyangga atau menolak pendapat orang lain, melatih siswa berpikir kritis dan logis, dan melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Nah, di sini ada beberapa prinsip pembelajaran berbicara, yaitu yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditinjau untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua itu, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi pembicaraan. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipatuhi oleh guru secara berkesinambungan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menunjang keefektifan berbicara. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor kebahasaan, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, seni, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sarana berbicara. Dua itu ada faktor non-kebahasaan, yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak, gerik, dan mimik yang tepat, menyaring suara yang sangat menentukan, kelancaran, repelansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Nah, selanjutnya ada penentuan metode yang relevan. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran atau pengalaman belajar kepada siswa. Nah, metode ini merupakan sarana untuk mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang menurut Taligan 1980.2.260. Nah, dalam menentukan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi atau bahan yang akan dipelajarkan. Nah, berikut ini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada lihat ucap. Nah, metode ini digunakan untuk merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya berupa gambar, benda nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, yang kedua itu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini yaitu menggambarkan atau melukiskan atau memberikan sesuatu secara verbal. Nah, metode ini digunakan untuk melatih siswa berbicara atau mengekspresikan hasil pengamatannya terhadap sesuatu.
Yang ketiga itu ada menjawab pertanyaan, yaitu metode ini digunakan untuk melatih siswa yang malu-malu. Nah, melalui pengajuan sejumlah pertanyaan dan kesempatan untuk menjawab, guru dapat memancing ekspresi lisan siswa. Yang keempat ada bertanya menggali. Nah, bertanya menggali ini pertanyaan digali yang dimasuk ini supaya siswa banyak berpikir. Nah, yang kelima itu ada melanjutkan. Nah, dalam metode ini guru dapat membuat suatu permainan cerita. Nah, siswa ini disuruh menceritakan suatu cerita, kemudian siswa yang lain diminta untuk melanjutkannya. Yang keenam itu ada bercakap-cakap. Nah, percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai sesuatu antara dua orang atau lebih. Nah, pada kegiatan ini biasanya dalam suasana akrab dan sopan. Yang ketujuh itu ada memberikan petunjuk. Nah, dalam memberikan petunjuk ini merupakan keterampilan berbicara taraf tinggi. Sebab memberikan petunjuk berarti berbicara secara jelas dan terarah. Nah, petunjuk ini sering dilakukan oleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan itu ada bercerita. Nah, bercerita adalah suatu keterampilan yang semua orang pandai bercerita. Nah, pembawa cerita ini harus membawakan cerita sesuai dengan isinya. Nah, dapat ditirukan suatu perilaku tokohnya. Anak akan lebih apabila pembawa cerita dapat melibatkan emosi, imajinasi pendengar terhadap cerita yang disampaikan. Nah, yang kesembilan itu ada melaporkan. Nah, melaporkan ini artinya menyampaikan gambaran, lukisan, atau peristiwa yang terjadi sesuatu secara lisan. Nah, kegiatan melaporkan ini dapat dilakukan dalam hal perjalanan, pembacaan, cerpen, dan lain-lain. Yang ke-10 itu ada bermain peran. Nah, teknik bermain peran ini adalah sesuatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa. 11 itu ada wawancara atau interview, yaitu adalah sesuatu kegiatan dalam bentuk tanya jawab yang terarah. Nah, melalui metode ini, siswa dilatih menyusun pertanyaan yang terarah, mengajukan pertanyaan dengan ucapan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, yang ke-12 itu ada diskusi, yaitu proses pelibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang tertentu dan melalui cara ini tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yang ke-13 ada bertelepon. Nah, melalui metode ini dapat meminta siswa untuk mendemonstrasikan berbicara melalui telepon. Nah, dalam bertelepon berbicara harus jelas, lugas, dan singkat karena waktu sangat diperhitungkan dalam bertelepon. Dan yang ke-14 itu ada dramatisasi, yaitu dramatisasi atau bermain drama lebih kompleks daripada bermain peran karena guru dan siswa harus mempersiapkan skenario, pelaku, dan pelengkapannya. Demikian saya memaparkan materi pembelajaran berbicara siswa di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.